Selamat malam kepada Pak Eli dan juga Pak Riki yang telah mengajar di SBD selama 1 semester ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai nilai lokal cerita rakyat Malin Kundang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penjelasan umum tentang cerita rakyat terlebih dahulu. Cerita rakyat merupakan cerita pendek tentang masyarakat, seseorang, peristiwa atau kejadian suatu kelompok, suku atau bangsa yang paling penting adalah bahwa mereka sudah mempunyai suatu tradisi, yaitu kebudayaan yang sudah mereka warisi sejak turun-temurun. Dan sedikitnya ada 2 generasi yang bisa mereka akui sebagai kepunyaan bersama, dan yang sangat paling penting adalah bahwa mereka memiliki kesadaran akan identitas kelompoknya mereka sendiri. Cerita rakyat juga bisa diartikan sebagai ekspresi dalam suatu budaya dan juga masyarakat, melewati tutur dan sikap yang berhubungan secara langsung, dengan berbagai susunan dan aspek berbagai nilai di dalam suatu kelompok masyarakat. Cerita rakyat juga memiliki beberapa jenis atau beberapa macamnya, di antaranya. Yang pertama adalah mit atau mitos, adalah prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh si pemilik cerita. Mite atau mitos di dalamnya termasuk kejadian alam, manusia, ataupun binatang. Pada mulanya, mitos merupakan suatu bentuk kepercayaan yang memenuhi keinginan manusia untuk mengetahui asal-usul suatu kejadian. Yang kedua adalah dongeng. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita. Dan dongeng tidak terikat waktu maupun tempat, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang dianggap aneh. Dongeng adalah cerita yang secara lisan dari mulut ke mulut secara selama turun-temurun disampaikan kepada kita, dan pengarangnya pun tidak dikenali. Lalu yang ketiga ada legenda. Legenda adalah jenis prosa naratif yang dianggap pernah terjadi oleh si pencerita dan pendengarnya. Lebih mudahnya, legenda adalah sebuah genre dari cerita rakyat yang terdiri atas narasi yang menampilkan perbuatan-perbuatan manusia yang diyakini atau dipercaya oleh si pencerita dan pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian nilai lokal. Nilai budaya lokal merupakan suatu nilai yang terkandung di dalam sebuah daerah yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sekitar. Dapat mencakup nilai sosial, nilai agama, nilai moral, ataupun nilai kebudayaan, kebiasaan, atau habit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah apa saja jenis nilai lokal. Yang pertama, nilai religius, nilai-nilai kerohanian yang tertinggi. Sifatnya mutlak dan abadi serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua, nilai estetika. Estetika berasal dari bahasa Latin aestheticus atau bahasa Yunaninya aesthetikos yang berarti hal-hal yang dapat diserap atau diterima oleh panca indera manusia. Nilai-nilai keindahan, estetika adalah ilmu yang mempelajari atau membahas keindahan dalam segala bentuk seperti berupa lukisan, foto, lagu, maupun bentuk lainnya. Selanjutnya adalah pengertian nilai moral. Nilai moral ialah merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, kesusilaan, ataupun baik buruknya tingkah laku seorang. Nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat, di mana istilah manusia merujuk ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif atau negatif. Lalu selanjutnya adalah nilai sosial, yaitu adalah bentuk gagasan-gagasan yang dimiliki seorang atau kelompok tentang apa yang dikehendakinya, apa yang layak diterapkan, dan apa yang baik dan buruk. Sehingga nilai sosial akan menentukan apa saja yang perlu dilakukan dan diterapkan, sekaligus menentukan apa saja yang menjadi hal buruk dan jangan sampai dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat kisah dari Malin Kundang yang menjadi fokus dari kelompok 4 ini.
Jadi, Malin Kundang merupakan legenda yang bercerita tentang seorang anak sematawayang yang lahir dari keluarga sederhana. Nah, saat beranjak remaja ini, Malin merasa kasihan terhadap ibunya yang masih bekerja. Nah, Malin pun memutuskan untuk pergi merantau ke negeri seberang. Nah, dengan berat hati, ibunya ini melepas kepergian Malin Kundang. Nah, tanpa disangka, Malin pun berhasil menjadi seorang saudara kaya setelah merantau ke negeri seberang. Nah, namun di sana dia berbohong pada istrinya dan mengatakan bahwa dia merupakan seorang yatim piatu. Nah, bertahun-tahun kemudian, Malin dan istrinya ini berlayar kembali ke tanah kelahirannya. Nah, di situ ibu Malin sudah menunggu kedatangan kapalnya. Namun saat ibunya sedang berusaha berkomunikasi dengan Malin, nah Malin malah memaki ibunya dan bahkan ia tidak mengakui bahwa itu merupakan ibunya sendiri. Nah, sedih mendengar perkataan Malin ini, ibunya pun menyumpah anak sematawayang ini untuk menjadi batu. Oke. Dari cerita Malin Kundang ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah pengajaran tentang nilai luhur berdasarkan banyaknya kearifan lokal dapat kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Salah satu contohnya adalah berupa cerita rakyat Malin Kundang. Dua, yaitu kearifan lokal sendiri merupakan nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Yang tiga, dongeng Malin Kundang ini menunjukkan sebuah kearifan lokal yang memuat pelajaran bahwa siapapun dan apapun kedudukannya, dia tidak boleh durhaka kepada orang tuanya, terutama ibunya. Nah, kearifan lokal yang demikian sangat banyak ini dapat kita temui di masyarakat yang semuanya berisi pelajaran moral yang sangat berharga. Nah, yang terakhir di sini, kisah Malin Kundang sendiri ini adalah salah satu contoh dongeng yang berasal dari daerah Padang, Provinsi Sumatera Barat. Orang di daerah sana percaya bahwa batu yang merupakan tubuh Malin Kundang berada di pantai air manis. Oke, selanjutnya nilai budaya maternal dalam kisah Malin Kundang. Nah, di daerah Minangkabau ini saat identik dengan agama Islam. Nah, terdapat sebuah kalimat khusus sana yang mengatakan bahwa Minangkabau adalah Islam. Jika tidak Islam, maka tidak Minangkabau. Nah, penerapan aturan Islam oleh masyarakat di Minangkabau adalah salah satu cara mereka memperlakukan wanita serta menganut kebudayaan maternal atau dikenal juga dengan kekerabatan dari pihak ibu yang mendominasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya adalah nilai moral kisah Malin Kundang. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral dalam cerita ini adalah tindakan Malin Kundang itu tidak bermoral dan berkemanusiaan, seperti tercermin dari tindakannya yang menghardik ibunya. Jika Malin Kundang adalah seorang yang bermoral dan berkemanusiaan, tentulah dia tidak akan menyakiti hati ibunya. Yang kedua ada nilai adat. Dalam cerita ini, Malin Kundang memutuskan untuk merantau. Sedangkan merantau itu sendiri merupakan adat lama orang Indonesia yang sekarang juga masih banyak orang melakukan merantau tersebut. Yang ketiga ada nilai psikologis. Dalam cerita ini terdapat psikologis Ibu Malin Kundang ketika mengetahui bahwa darah dagingnya sendiri tak mau lagi mengakui dia sebagai ibunya lagi. Pada saat itu Ibu Malin pun menerima goncangan mental yang hebat. Untuk slide selanjutnya, di sini ada nilai agama kisah Malin Kundang. Yang pertama adalah tidak lupa diri dalam kemewahan. Dijelaskan bahwa kita harus mengingat bahwa apa yang kita punya sekarang ini hanya sebuah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa dan dapat hilang tiba-tiba. Perbanyaklah amal dan jangan mengejar harta. Jangan sampai hanya karena harta ini menjadi pribadi yang tidak baik. Yang kedua ada hormati orang tua. Orang tua terutama ibu yang punya tingkatan lebih dari ayah merupakan orang yang wajib untuk dihormati, dihargai, dan disayangi dalam keadaan hidup maupun telah wafat. Yang ketiga ada jangan berbohong. Malin Kundang yang berbohong di depan istrinya dengan tidak mengakui ibunya memberikan karma dan kehukuman hebat. Di sini bisa disimpulkan jika berbohong itu tidak akan memberikan keselamatan apapun dalam hidup. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai sosial yang terkandung dalam kisah Malin Kundang. Yang pertama, menghargai. Kita harus menghargai orang yang lebih tua, bahkan kita harus menghargai orang tua kita sendiri, apapun keadaannya. Yang kedua, bersyukur. Kita tidak boleh sombong karena harta atau apapun yang kita punya. Kita harus tetap rendah hati terhadap orang lain. Kemudian nilai estetika yang terkandung.
Alur cerita yang begitu runut dan gaya bahasa yang digunakan terkadang dapat mengundang air mata yang menetes tanpa diminta. Keindahan cerita Pulau Pilang memiliki kesinoniman dengan cerita yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau, yaitu cerita Malingkundang. Demikianlah penjelasan mengenai nilai lokal cerita rakyat Malingkundang. Selanjutnya saya akan menjelaskan memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Happy Anastasia Saputra dengan NIM 69200042. Yang kedua ada Rafael Jonathan dengan NIM 672019-090. Yang ketiga ada Georgorius Aldonis Krisnando dengan NIM 672019-248. Yang keempat ada Aldo Jaya Mahendra dengan NIM 682020-027. Yang kelima ada saya sendiri, Hansen Ferry Kuaren, dengan NIM 702020-015. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.